tidak boleh. Ini jelas, apalagi dia panitia, dia adalah LOC. Ini jelas yang tidak dilakukan. Dia harus mendapatkan peringatan atau bahkan sanksi dari komisi disiplin. Ya. Itu sebenarnya jelas tidak bisa dibiarkan begitu. Ada provokasi, ada insiden, dan dia adalah panitia, tapi ternyata dia terlibat. Dan ini pemain pengganti, ini bisa dipelajari oleh komisi disiplin, ini bisa dilihat insiden seperti ini. Kita berharap mendapatkan tayangan ulang apa yang terjadi sebenarnya, awalnya bagaimana, sehingga kita bisa melihat detail. Betul. Dan sebetulnya juga Kurnia Mega sebagai penjaga gawang tidak perlu untuk tidak perlu dia, betul. Ikut terlibat insiden, Bu. Iya, meskipun tadi dia sempat mengatakan dia berusaha untuk meredam, tadi ada tanda bahwa dia ingin mencoba menghentikan, tapi dorongannya keras. Iya, betul. Memang dia kapten tim, tapi tidak bisa kemudian dia melakukan hal yang juga cukup keras. Betul, meredam sambil mendorong itu yang tidak boleh dilakukan. Betul. Kita masih harus melihat, kita berharap ada tayangan sehingga bisa detail. Ya, kita lihat Ruben Sanadi dan juga ada Samsul Arif, Wasolosa, para pemain diharapkan juga bisa lebih tenang di sini. Dan pengadil juga harus ini butuh ketegasan, betul. Ini butuh ketegasan dari pengadil, menghindari provokasi. Karena itu kita berharap bahwa ada tayangan ulang, kita bisa lihat awalnya seperti apa, dan disitulah wasit kemudian bisa memberikan sebuah keputusan. Karena apapun, ketika ada bentuk provokasi, ada sebuah tindakan yang bisa mencederai atau kemudian memancing situasi, wasit bisa mengambil keputusan. Ya. Asisten wasit bisa memberikan rekomendasi apa yang terjadi sebenarnya. Ya, kita lihat, mudah-mudahan mendapat tayangan, dan kembali lagi kita lihat, di sini. Kita lihat di sini provokasi, dorongan. Megang kepala Ruben Sanadi ada. Ini sebaiknya dikeluarkan, Bu. Dikeluarkan. Dan ini kartu merah. Harusnya dua-duanya, kartu merah dua-duanya. Dua-duanya harus dikeluarkan. Karena bagaimanapun kita lihat, ini Ruben Sanadi memukul, kemudian ada reaksi juga. Dan jelas, nah ini juga. Ini keterlaluan, ini sangat-sangat tidak layak untuk ditonton. Dan itu ada yang memukul juga, Bung. Betul, dari belakang. Ini LOC, betul. Dan beruntungnya Kurnia Mega tidak melakukan reaksi, dan kembali tadi Kurnia Mega berlari dan ada insiden kembali, Bung. Iya, saya berpikir harusnya asisten wasit kemudian berbicara kepada wasit tengah untuk memberitahukan apa insiden yang terjadi. Karena yang terdekat adalah asisten wasit. Asisten wasit adalah berdiri di posisi paling belakang dan insiden itu ada di belakang. Jadi asisten wasit bisa memberikan rekomendasi kepada wasit apa yang terjadi. Wasit kemudian bisa memberikan kartu. Tayangan ulang jelas, betul. Tayangan ulang sangat jelas. Kemudian ini juga kalau kemudian wasit lalai, Komdis bisa memanggil wasit, bisa memanggil pemain yang bersangkutan. Jangan hanya pemain yang kemudian diberikan sanksi, tetapi wasit yang berada di lapangan, asisten wasit, pengawas pertandingan, panitia pertandingan juga harus segera dipanggil oleh komisi disiplin. Betul. Meskipun ujung-ujungnya para pemain atau Ruben Sanadi dan juga kita lihat Dendi dalam kondisi damai, tapi apa yang mereka lakukan tadi harusnya sudah mendapatkan kartu merah. Damai itu persoalan lain, saya pikir. Betul. Damai itu persoalan lain, tapi kemudian kita lihat di sini Ruben Sanadi dari tadi cukup keras. Tapi kemudian di sini ada provokasi-provokasi. Awalnya biasa, saya pikir provokasi biasa. Cuman kita tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Dendi. Tapi ada pukulan di sini, kartu merah, dan ini reaksinya sudah seperti orang mau gulat, seperti mau petinju. Betul. Berlebihan. Komisi disiplin harus mengambil tindakan. Dua-duanya harus mendapatkan hukuman langsung dari wasit di lapangan agar pertandingan kembali berjalan kondusif di sini. Dan wasit juga harus, saya pikir memang harus mendapatkan perhatian. Asisten wasit bisa memberikan rekomendasi, dia bisa bertanya kepada asisten wasit untuk kemudian apa yang terjadi, dan disitulah keputusan diambil. Ya, jika kita bisa dikatakan berkaca kepada liga-liga tinggi di Eropa itu sudah jelas ya, Bung Maruf. Betul. Dan diskusinya memang ketika wasit tidak melihat, dia akan berbicara kepada asisten wasit. Asisten wasit kemudian mengeluarkan rekomendasi. Karena kalau kita lihat insidennya, kalau kemudian di posisi kanan, maka itu dekat dengan asisten wasit. Dan disinilah, atau kemudian ofisial keempat yang memberikan rekomendasi kepada wasit, atau wasit bertanya pada ofisial keempat. Betul. Tidak bisa kemudian ini dibiarkan begitu saja. Bahkan tadi kita sudah membahas di awal babak kedua bahwa wasit kali ini terlalu lunak, ya, terlalu lunak, dan akibatnya para pemain seolah tidak ada barikade di sana dan akhirnya melakukan hal-hal yang jauh lebih kasar, karena dalam pikiran mereka adalah ketika tadi tidak dianggap pelanggaran berarti boleh, Bung Maruf. Betul. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran. Artinya jangan-jangan kalau kemudian selama ini kita gagal bersaing di kompetisi elit, kita seperti menurun ketika tampil di level Asia, bisa jadi karena kita agak ragu-ragu ketika tampil di level Asia. Jadi ini saya pikir wasit harus berdiskusi dengan asisten wasit, dengan ofisial keempat, kemudian mengambil sebuah keputusan, dan kartu saya pikir layak diberikan.